Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1C kelompok Abibraya. Abibraya itu yang berarti harapan, tujuan, dan keinginan. Kami akan menganalisis pelanggaran-pelanggaran iklan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cokron Goro. Nama saya Setefan Sudinandro. Nama saya Arka Sarajendra Gunawan. Nama saya Isa Kamila. Nama saya Alifia Dewandini. Nama saya Nazwa Habibah. Nama saya Rizky Marisa. Berikut penjelasannya. Astaga gajah. Elah, gajah ngasih gajah. Aromanya khas. Rasanya mantap. Kita terawang rahasianya. Dari racikan warisan, hasilkan kopi tubruk sejati. Ini baru kopi. Manisnya bisa diatur. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Gajah minum gajah. Di dalam iklan tersebut terdapat pelanggaran bahasa yang tidak dimengerti termasuk terhadap pasal 1 ayat 2.1. Selanjutnya, terdapat pelanggaran mengeksploitasi terhadap hewan termasuk dalam pasal 3 ayat 12 tentang hewan. Pada UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 8 ayat 1.a tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Pada pasal 8 ayat 1.b tidak sesuai dengan isi bersih, neto, dan dalam label yang dinyatakan dalam label tersebut. Pada pasal 17 ayat 1.a mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas barang dan jasa. Selanjutnya, UU RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pada pasal 36 ayat 5 yang bersifat berbohong. Pada pasal 46 ayat 5, siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran. Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi. Namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Oke, iklan tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran. Yang pertama itu ekspresi emosional yang berlebihan. Itu melanggar kitab PABI pada pasal 1.12 tentang hiperbola. Lalu yang kedua itu menyentuh tangan seorang perempuan. Itu melanggar kitab PABI pada pasal 3.2 tentang perempuan. Lalu yang ketiga itu menggunakan kata 100% murni. Itu melanggar kitab PABI pada pasal 1.2.3.a tentang bahasa. Oke, kita lanjut ke Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama itu ada pasal 9 ayat 1.k tentang menawarkan sesuatu janji yang belum pasti. Lalu yang kedua itu pasal 17 ayat 1.f melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Lalu yang terakhir itu ada Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Itu yang pertama itu ada pasal 37 tentang bahasa pengantar utama iklan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua itu pasal 46 ayat 3.e. Itu eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun. Kini, Mary's Good Skin. Dengan kekuatan serap banyak hingga 14 jam, terbukti aktif kurangi risiko alergi dan iritasi, mengandung kekuatan aktif alami witch hazel. Mary's Good Skin, perlindungan aktif untuk kulit bayiku. Tidak khawatir bocor. Terbukti serap banyak hingga 14 jam. Selanjutnya, pelanggaran pada Kitab Etika Pariwara Indonesia pada bahasa poin 1.2.2, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif kecuali disertai dengan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya terbukti serap banyak hingga 14 jam. Selanjutnya, kesaksian konsumen atau testimoni pada poin 1.16.1, pemberian kesaksian hanya dapat dilakukan atas nama perorangan, bukan melalui lembaga, kelompok atau masyarakat tertentu. Contohnya 14 jam serap banyak. Selanjutnya, pada tenaga kesehatan, poin 3.9.1, iklan produk obat-obatan, bebas maupun alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, tidak boleh menggunakan tenaga, identitas, atau segala atribut medis, baik secara jelas maupun tersamar. Selanjutnya, poin 3.9.2, iklan yang berkaitan dengan profesi tertentu harus mematuhi kode etik profesi tersebut. Contohnya pada profesi dokter yang terdapat pada iklan Mary's.
Selanjutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8, larangan produksi dan pemasaran barang atau jasa. Pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang 1. Tidak sesuai standar yang dijanjikan dalam iklan. Yang kedua, tidak sesuai dengan klaim iklan atau deskripsi produk. Contohnya, iklan menyatakan bahwa produk tidak menyebabkan iritasi, tetapi pada nyatanya produk tersebut menyebabkan iritasi. Selanjutnya pada pasal 9, larangan promosi yang menyesatkan. Pelaku dilarang mempromosikan barang atau jasa dengan cara yang pertama, menyesatkan konsumen tentang manfaat, kegunaan, atau kualitas produk. Yang kedua, menggunakan klaim yang sulit dibuktikan tidak berdasarkan fakta. Contoh pelanggarannya, iklan memberikan janji berlebihan 100% aman untuk semua jenis kulit bayi. Selanjutnya adalah pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 46. Yang pertama, pada ayat ketiga, siaran iklan niaga dilarang melakukan. Pada poin E, eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun. Ayah pulang. Tenang kalau ada Wipol. Dengan formula karbol cemara, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Lantai rumah terlindungi dari kuman yang terbawa dari luar. Wipol, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Pada iklan tersebut terdapat pelanggaran menggunakan kata 100%. Pada poin bahasa 1.2.2, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata eksploratif, paling nomor 1, top, atau kata-kata yang berawalan ter. Kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, iklan mencantumkan tanda asteris di dalamnya. Pada poin 1.3.1, tanda asteris di dalam iklan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, atau membingungkan khalayak tentang harga sebenarnya atau ketersediaan dari produk yang diiklankan. Selanjutnya ada melanggar UU RI 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 9 ayat 1K. Iklan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Selanjutnya ada pasal 9 ayat 1J. Iklan menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. Lalu ada juga UU nomor 232 tahun 2002 tentang penyiaran pada pasal 5 ayat K. Iklan harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Kalau sudah 1 tahun perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Nah, jadi iklan tersebut melakukan pelanggaran yaitu melebih-lebihkan manfaat produk. Nah, dari melebih-lebihkan manfaat produk ini nih kena banyak nih, kena berbagai macam hukuman lah, kena berbagai macam sanksi. Yang pertama itu dari Etika Periwara Indonesia, yaitu poin 1.27 tentang manfaat produk yang berbunyi iklan produk itu tidak boleh iklan produk itu harus disampaikan dengan jujur dan tidak boleh dilebih-lebihkan manfaatnya gitu guys. Nah, karena si Denko ini melebih-lebihkan manfaat produk seolah-olah setelah minum Denko ini anak-anak jadi lebih pintar gitulah. Terus kena 1.29.3 tentang halayak anak yang berbunyi iklan tidak diperkenankan mengesankan bahwa manfaat suatu produk dapat mempengaruhi perubahan status, kepandaian, dan popularitas. Itu masih sama tuh poinnya kayak tadi tuh. Terus juga iklan ini kena perlindungan konsumen pasal 10 ayat B yang membahas tentang kegunaan suatu barang atau jasa yang memberikan informasi yang tidak akurat. Terus juga kena dari perlindungan konsumen lagi pasal 17 ayat A tentang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, dan bahan dan kegunaan. Terus juga ada dari Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 36 ayat 5A yaitu yang berisi tentang dilarang bersifat fitnah, menghasut, atau menyesatkan atau bohong. Sor. Yes, melendung. Waduh. Wah. Ya, gagal, guys. Masih lapar banget.
Waduh. Beli makan aja deh. Ya, 20.000 dapat apa ya? Kan bisa check out murah di Shopee Food. Hah? Check out murah di Shopee Food? Makan puas mulai 20.000 sudah termasuk ongkir lagi. 20.000 udah termasuk ongkir? Iya, mulai 20.000 sudah termasuk ongkir. Check out murah di Shopee Food. Check out murah di Shopee Food. Mulai 20.000 sudah termasuk ongkir. Check out murah di Shopee Food. Check out murah di Shopee Food. Mulai 20.000. Shopee Food check out murah, makan puas, mulai 20.000. Pada iklan tersebut terdapat pelanggaran adegan kejadian berbahaya, kompor meletup, dan rumah roboh. Melanggar etika pariwara Indonesia 1.10 keselamatan. Melanggar etika pariwara Indonesia 4.2 media televisi, 4.2.3 dramatisasi adegan berbahaya dan bimbingan orang tua poin B. Terdapat pelanggaran menjanjikan gratis ongkir, nyatanya ongkir tidak selalu gratis. Melanggar 1.2.3 bahasa poin F. Kata gratis, cuma-cuma atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan jika ternyata ada biaya lain yang harus dibayar oleh konsumen. Terdapat pelanggaran adegan penyajian makanan dengan melepeh makanan. Melanggar etika pariwara Indonesia 1.14 penampilan pangan. Melanggar UU Perlindungan Konsumen, UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 9. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah. Poin A. Melanggar UU Penyiaran, UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, pasal 36. Isi siaran wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas watak seseorang. Masuk angin, Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Oke, iklan tersebut tuh melakukan yang pertama kesalahan dia menggunakan baju dokter dan di laboratorium yang melanggar poin EPI 3.9 tentang profesi 3.9.1 yaitu yang berbunyi segala atribut medis baik secara jelas maupun tersamarkan. Jadi itu nggak boleh. Yang kedua dia melakukan adegan berbahaya, melanggar poin EPI 1.10 tentang keselamatan. Iklan tidak boleh menampilkan adegan berbahaya dari segi keselamatan, lebih lagi jika hal itu tidak berkaitan dengan produk yang diklaim. Yang ketiga itu dia menyindir kompetitor lain di poin 1.18 tentang perbandingan. Di 1.18.3 perbandingan tidak boleh langsung, harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak. Dan dia melanggar UU Perlindungan Konsumen, UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 17 yang poin C memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. Dan dia melanggar UU Penyiaran, UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dia di pasal 36 poin 5 isi siaran dilarang. Poin yang A bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau berbohong. Dan siaran iklan pasal 46 nomor 3 poin A yang 3 itu saran iklan niaga dilarang melakukan. Poin A, promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok yang menyinggung perasaan atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain dan kelompok lain. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Semoga informasi yang kami berikan dapat menjadikan Anda menjadi konsumen dan pengiklan yang bijaksana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.